Halo, saya Hafiz Jasa Shidik. Saya adalah mahasiswa Telkom University jurusan D3 Teknologi Telekomunikasi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Faris Fauzul Hakim, mahasiswa Telkom University jurusan D3 Teknologi Telekomunikasi. Perkenalkan, saya Walidin, mahasiswa Telkom University jadi jurusan D3 Teknologi Telekomunikasi. Berikut adalah perancangan antena dipol menggunakan CST Studio. Nah, untuk pertama-tama kita harus membuat project template-nya dulu. Caranya itu kita klik new template di sini. Dan jika sudah, kita klik yang namanya microwave and RF optical. Lalu pilih yang antena, pilih yang bagian wire karena kita akan membuat antena dipol, maka kita pilih yang wire. Lalu pilih time domain. Nah, di sini kita akan memakai untuk dimensinya itu milimeter, dan untuk frekuensinya sendiri itu kita menggunakan satuannya itu MHz. Kita next saja. Nah, di sini kita akan menggunakan frekuensi min-nya sendiri itu 500. Dan untuk frekuensi maksa sendiri itu adalah 700. Kenapa kita memakai 500 dan 700? Karena agar bisa mendapatkan nilai tengah dari frekuensinya, yaitu 600 untuk nilai tengahnya. Nah, untuk bagian monitornya, bagian H-field sama far field sendiri di checklist. Lalu kita klik next. Nah, untuk nama template-nya sendiri, karena kita akan membuat antena dipol, kita tulis aja di sini dipol. Oke, finish. Nah, untuk langkah selanjutnya itu, jika tampilan sudah seperti ini, langkah selanjutnya itu kita harus menambahkan parameter listnya. Caranya itu kita harus ke sini, klik parameter list ini. Untuk name-nya sendiri yang pertama itu ada WL. Untuk expression-nya itu 500. Dan untuk description-nya sendiri itu panjang gelombang. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada L untuk name-nya. Untuk expression-nya sendiri 237,5. Dan untuk deskripsinya itu adalah panjang dipol. Lalu selanjutnya itu ada R. Untuk expressionnya sendiri 2,5. Dan untuk deskripsinya itu adalah radius. Di sini untuk WL-nya huruf L-nya kecil. Astaga, oke Din. Untuk bagian WL-nya WL kecil, pakai huruf kecil. Nah, selanjutnya itu ada gap. Untuk expressionnya itu 1,18. Untuk deskripsinya itu ada gap.
Nah, selanjutnya kita ke bagian modeling. Kita klik yang bagian silinder ini, lalu klik escape. Di sini kita kasih nama dipole. Untuk cutter radiusnya itu R. Untuk Z minnya min L. Astaga. Untuk Z min itu min L per 2. Min L per 2. Untuk Z max-nya itu L per 2. L per 2. Untuk materialnya di sini kita pilih PVC. Langkah selanjutnya itu kita klik bagian ini ya, preview. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya itu kita akan membuat rongga di tengahnya, bagian sininya. Caranya itu kita klik modeling lagi, klik bagian silinder, klik escape. Nah, di sini kita ganti nama jadi gap. Untuk outer radiusnya itu R sama kayak tadi. Untuk Z minnya sendiri itu ada min gap per 2. Dan untuk Z max sendiri itu gap per 2. Untuk materialnya itu ada vakum. Kita langsung aja klik di sini preview, kita dekatkan, lalu klik OK. Sebenarnya ini sudah berongga tapi belum kelihatan. Untuk cara memperlihatkan rongga dari si dipole-nya ini, caranya itu kita klik komponen, terus pilih yang bagian dipole, lalu pilih yang boolean. Nah, udah itu pilih yang substrat, kita klik bagian gap, lalu enter. Nah, jika sudah seperti ini, elemen 1 dipole dan elemen 2 gapnya itu sudah terpisah. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan melakukan pembuatan catu daya yang akan dilakukan oleh rekan saya, Faris Fazul Hakim. Oke teman-teman, setelah tadi rekan saya Hafiz telah membuat gap antara driven satu dan yang lainnya, selanjutnya kita akan menghubungkan drivennya ini dengan cara yaitu kita ke simulation, lalu kita ke disk create port, kita klik. Nah, ini sudah muncul discrete add gate portnya. Seperti kita lihat di sini impedance-nya sudah 50, name-nya kita ganti 1, dan di Z1-nya kita ganti, minta tolong rekan saya Walidin, min L besar per 2. Nah, di Z2-nya juga kita ganti L per 2. Oke, setelah itu kita apply dan kita oke.
Nah, kita lihat di sini sudah tercatu antara driven satu dan lainnya. Setelah itu kita akan mengetahui nilainya dengan cara kita setup solver, kita running. Nah, di sini nilai impedance-nya sudah 50, langsung kita start saja. Nah, di bagian ini kita tunggu dan kecepatan prosesnya sesuai dengan laptop masing-masing. Nah, untuk antena dipol biasanya tidak diperbolehkan untuk menempel antara driven satu dan lainnya, karena apabila menempel di antara keduanya ini akan terjadi kegagalan, karena dari driven satu dan lainnya ini bakal ada terdistraksi antara driven satu dan lainnya. Nah, makanya kita kasih gap dan juga setelah itu kita kasih tempat catunya untuk menghubungkannya gitu. Nah, setelah selesai seperti ini, kita lihat di nilainya. Bukan di file, coba di itu dulu. Di close dulu, aku juga lupa. Oke, setelah tadi sudah di running, akan ada muncul message seperti ini dan kita lihat untuk hasilnya di 1D result. Yang pertama kita lihat di S parameternya. Di sini kita klik kanan aja dan kita move axis to marker to minimum. Nah, ini untuk yang pertama kita dapatkan di frekuensi 569 dan di S11-nya itu min 15. Ini sudah bagus, cuman frekuensi yang kita inginkan yaitu di 600 MHz. Makanya ini bakal dioptimize lagi dan kita lihat di impedance-nya di VSWR-nya. Nah, VSWR-nya juga udah kurang dari 2, cuman dari frekuensi kerja yang kita inginkan tidak sesuai yang diharapkan, yang mana frekuensi kerja yang diinginkan di 600 MHz. Nah, bagaimana cara kita optimize-nya? Yang pertama kita new parameter, kita tambahkannya. Nah, kita masukkan O, lalu di sininya kita tulis 569 dibagi 569 dibagi 600 dibagi frekuensi kerja yang kita inginkan. Nah, setelah itu di bagian L-nya kita ke komponen dulu. Nah, baru di L-nya kita kali dengan O-nya, dengan O. Oke. Nah, untuk O-nya sendiri mana nih? Deskripsinya itu kita oke dulu. Nah, itu nggak apa-apa. Kita pencet dulu F7, Fn dan 7. F7 mana? Gak kelihatan anjir. F7. Nah, ini tadi lupa ditambah deskripsinya, yaitu O itu optimize atau optimasi. Nah, setelah udah semuanya baru kita running ulang.
Nah ini udah, langsung kita start lagi. Oke, setelah sudah selesai di running, kita lihat lagi apakah setelah di optimize sudah sesuai dengan frekuensi kerja. Nah ini sudah ya, kita move aja to minimum. Nah ini sudah mendekati, kita geser aja. Nah ini udah di 600, dimana 600 ini frekuensi kerja yang kita inginkan, dan di S11-nya yaitu min 15, sekian. Nah ini sudah sesuai dengan frekuensi kerja yang kita inginkan, dan kita lihat di VSWR nya yaitu di 1,4, dan ya apa, nilainya ini bagus karena yang mana VSWR ini kurang dari 2. Nah selanjutnya akan dijelaskan far field ini oleh rekan saya Holidin. Baik, terima kasih untuk rekan saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk bagian far field-nya. Kemudian kita expand. Kemudian kita pilih yang far field F600. Nah, di sini ada bentuk dari desain antena yang telah kita rancang. Nah, untuk medan jauh yang kita rancang ini berbentuk antena dipol yang memiliki pola radiasi omnidireksional atau memiliki ke seluruh arah. Nah, untuk bentuknya sendiri ini tidak bulat atau berbentuk donat karena ininya berputarnya ke seluruh arah seperti ke sini. Lalu kita juga dapat melihat untuk direktivitasnya di bagian far field-nya. Kita ke bagian ini, kemudian pilih yang direktivitas. Untuk direktivitasnya ada di 2,159 dBi, kemudian frekuensinya 600 MHz sesuai dengan yang kita rancang di 600 MHz. Kemudian untuk gain-nya juga kita dapat lihat, kemudian ke gain. Untuk gain-nya itu bekerja di 2,159 dBi. Untuk frekuensinya juga sama 600 MHz. Nah, di sini juga kita dapat melihat di bagian selanjutnya, di sini juga kita dapat melihat untuk desainnya itu di 2D. Untuk 2D-nya ini seperti ini. Kemudian untuk 1G-nya juga kita sama dapat melihat. Untuk 1G-nya dapat dilihat seperti ini. Dan di sini juga kita dapat melihat ke PSWR-nya. Nah, untuk PSWR-nya udah sesuai dengan frekuensinya. Kemudian di bagian impedansinya juga sama, sudah di 50. Kemudian yang terakhir S parameternya juga sama, sudah di minus 15,45 sekian. Oke, sekian dari perancangan antena dipol. Jika ada kesalahan dalam penjelasannya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.